Balik lagi di channel latihan bareng Tilas. Baik teman-teman, kali ini gue akan sharing tentang permainan babak akhir, di mana untuk mempromosikan pion yang berada di petak D4 ini. Jadi di caturnya juga ada rumusnya, bukan hanya di matematika saja, karena memang kita melihat bahwa permainan babak akhir ini penting sekali untuk dipelajari maupun dipraktekkan supaya apa? Supaya kita mudah untuk menjalankannya ketika kita berhadapan dengan permainan akhir. Nah, di sini lihat teman-teman di layar kaca teman-teman masing-masing. Jadi, kalau misalkan permainan akhir seperti ini, diusahakan Raja Putih ini menduduki petak baris ke-6 ini, atau disebut petak kunci dari Putih yang mana akan mempromosikan pion di D4. Kalau Putih menduduki petak E6, kemudian petak C6, lalu D6, E6 ini merupakan, kemenangan untuk Putih itu tinggi gitu. Jadi kebalikannya, siapa yang bisa mencegah di petak baris ke-6 ini, dia akan, bisa melakukan pencegahan terhadap Raja Putih seperti ini. Kalau misalkan Putih bisa menduduki di baris ke-6 ini, dia akan memenangkan pertandingan. Jadi di sini dilihat bahwa, eee, kalau Putih jalan, otomatis kita akan oposisikan rajanya seperti Raja E5, kemudian Raja E7 yang mana dia mencegah supaya Raja Putih tidak, berjalan di petak baris ke-6 ini. Kemudian ketika, Raja Hitam ini salah melangkah atau tidak menduduki atau mencegah baris ke-6 ini, inilah yang akan terjadi. Kalau Raja D6, kemudian Raja ke E6, lalu Raja C7, otomatis, pion untuk D5, lalu Raja D8, Raja D6, dan dia masuk, ke perangkap yang salah. Begitu juga ini hasil dari permainan akhir yang memang kita harus menguasai baris ke-6 ini agar agar untuk mencapai kemenangan untuk Putih. Jadi kebalikannya seperti itu, kalau misalkan hitam ini bisa mencegah atau, melakukan untuk Putih tidak bisa memasuki raja atau baris ke-6 ini, otomatis hitam akan mencegah bahwa Putih untuk tidak mencapai kemenangan. Jadi kuncinya itu adalah, siapa yang menduduki baris ke-6 ini dia akan menang, dan siapa yang bisa mencegah supaya lawan tidak menduduki baris ke-6 ini, dia hasilnya, seimbang atau bisa disebut draw gitu. Jadi, bahwa kalau misalkan Putih jalan, dia Raja C5 karena Putih ini ingin masuk ke petak ke C6 ataupun D6, jangan sampai rajanya malah lari, Raja E7 kemudian Raja E6. Dia harus mensejajarkan atau mengomposisikan, untuk Raja Putih supaya apa, supaya dia tidak masuk ke baris ke-6. Kemudian ketika maju D5, Raja ke D7, karena apa, dia masih belum bisa melakukan, eee, Raja ke C6, lalu dia D6. Jangan sampai Raja ke C8, karena apa? Karena dia akan dioposisikan nanti, eee, video selanjutnya akan gua bahas tentang pengoposisian permainan babak akhir. Jadi di sini jangan Raja C8 karena dia bisa dioposisi. Ketika Raja ke D8 seperti ini, dia akan pionnya jadi mempromosikan di petak D8. Kemudian jadi harus Raja D8, ketika Raja C6 kita yang mengoposisikan pion D7 dan
telemed atau draw. Jadi itu ya teman-teman, melihat bangunan permainan akhir, kuncinya ini peta kuncinya itu di baris ke-6. Kalau teman-teman masih belum paham bisa komen di bawah atau bisa sharing-sharing di IG gua yaitu di Vilas, bisa di-search lah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you.